Nanti kita masih akan melihat apakah mungkin masih konsisten begitu aturan yang diberlakukan untuk hari ini khususnya bagi peliputan media, karena ini sidang belum dimulai, sekitar pukul 9 nanti rencananya sidang baru akan dimulai. Lalu kemudian dengan melihat berbagai macam prosedur dan juga tata cara yang sudah berlangsung dari sidang pertama sampai dengan kelima pada hari ini, Bung Jamin, menurut Anda itu nanti proses hukumnya akan selesai memakan waktu yang lama tidak? Jangan-jangan nanti seperti sidang Jessica lama sekali begitu? Ini kan sudah sidang yang kelima. Dengan saksi yang puluhan, banyak sekali ya? Saksi yang kelima ini kita baru diperlihatkan tentang saksi pelapor. Pelapor ini artinya setiap saat orang bisa melaporkan, termasuk pengacara ya. Ada seperti saya, pengacara bisa juga melaporkan, tetapi kan pengacara tidak boleh diminta keterangan di depan persidangan karena walaupun dia bisa melapor tapi dia tidak mempunyai kualitas untuk sebagai saksi. Nah, makanya saya katakan tadi ini baru saksi pelapor. Nanti saksi pelapor mungkin jaksa penuntut umum harus menghadirkan juga saksi fakta. Kita tidak tahu berapa jumlah saksi fakta. Lalu ada keterangan ahli. Setelah keterangan ahli baru nanti prosedur tentang tuntutannya sendiri. Jadi saya kira sampai dengan pemilihan Pilkada DKI mungkin ini belum juga selesai diputuskan. Kalau menurut prediksi saya, kecuali kalau hakim menilai harus diputuskan sebelum pemilu DKI, mungkin setiap seminggu mungkin bisa sampai 3 kali sidang baru bisa sampai pemilu DKI, karena kita tahu Februari kan sudah ada prosedur pemilihan umum. Yang satu lagi yang perlu saya komentari tadi mengenai saksi tadi di pasal 185 di angka 6 huruf D itu jelas dikatakan saksi itu harus dilihat cara hidup dan kesusilaannya. Ya, saksi serta segala sesuatu pada umumnya yang dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Jadi mempengaruhi dapat keterangan itu dipercaya, dipengaruhi apa? Nah tadi kebetulan Pak Ahok cerita tentang dia advokat, bukan advokat, lalu dia bilang pernah ada afiliasi pendukung partai tertentu. Nah ini kan sebagai bahan pertimbangan akhirnya nanti bagi hakim untuk menilai bahwasanya ternyata itu menjadi mempengaruhi dia untuk memberikan keterangan. Nah ini kita harus lebih seksama juga, artinya hakim pasti akan menilai saksi-saksi tersebut ada nggak kaitannya. Hakim bisa akan mencatat gitu. Jadi sebaiknya jangan sampai memberikan saksi yang mempunyai pengaruh untuk mempengaruhi keterangannya. Kalau bisa ya orang-orang yang independen saja yang ada. Ini menarik sekali, Bung Jamin. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimana kemudian kita mampu mengkategorikan dan juga menilai cara hidup, saksi itu latar belakangnya seperti apa, dari kebiasaan, bagaimana cara menilainya, dari sisi hukum itu sendiri. Kita akan bahas lebih lanjut, namun kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Breaking News Metro TV. Basuki Cahayapurnama besok akan kembali menjalani persidangannya yang keempat di PN Jakarta Utara yang meminjam lokasi di Gedung Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam persidangan Selasa pekan lalu, majelis hakim mendengarkan keterangan 4 orang saksi pelapor, diantaranya Novel Hasan Bamukmin, Musin bin Zaid Alatas, Gus Joy Setiawan, dan Syamsul Hilal. Saksi pertama, Novel Hasan Bamukmin atau Habib Novel, mengaku sudah 9 kali melaporkan Ahok dan sekaligus menyerahkan surat permohonan penangkapan terdakwa ke majelis hakim. Saksi kedua adalah Musin bin Zaid Alatas, dan kesaksian Musin kurang lebih sama dengan kesaksian Novel, namun ia menegaskan tidak ada masalah pribadi dengan Ahok. Sementara saksi ketiga adalah Presiden Koalisi Advokasi Rakyat atau KAR, Gus Joy Setiawan. Namun keterangannya menuai banyak pertanyaan dari Ahok maupun tim penasehat hukumnya. Bahkan Ahok mengatakan Gus Joy pernah mendeklarasikan dukungan untuk salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sedangkan saksi keempat adalah Syamsul Hilal. Syamsul Hilal mengajukan permohonan penahanan untuk terdakwa Basuki Cahayapurnama. Sedangkan untuk persidangan besok, jaksa penuntut umum akan menghadirkan 5 saksi pelapor. Mereka adalah Pedri Kasman, yang pekan lalu telah hadir di lokasi sidang, namun sidangnya ditunda. Pedri Kasman adalah sekretaris pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. 4 saksi lainnya adalah Burhanuddin, Ibnu Baskoro, Irena Handoro, dan Wilyudin Rashid Dhani.
Pemirsa, sidang kasus dugaan penodaan agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya. Saya ke Pak Iksan dulu. Pak Iksan, setelah melihat persidangan yang sudah berjalan sampai besok ada persidangan keempat, apakah Anda masih yakin fatwa MUI akan menjadi pertimbangan utama dari majelis hakim dalam kasus ini? Ya, tentu saja kami ikut bahagia karena dari sidang ke persidangan ini berjalan cukup baik, dan kita hormati lembaga peradilan yang saya kira sangat kredibel dalam rangka mengadili kasus ini. Dan dari kasus ke kasus yang berkaitan dengan penistaan agama, ini kan selalu yang dipergunakan sebagai rujukan adalah fatwa dan pendapat keagamaan MUI. Jadi oleh karenanya kami yakin bahwa untuk menyelesaikan kasus ini, hakim akan mempertimbangkan betul mengenai pendapat keagamaan MUI yang kedudukannya lebih tinggi dari fatwa itu sendiri. Baik. Dan dari kasus ke kasus sudah jelas bahwa semua diakhiri dengan rujukan dari Majelis Ulama Indonesia. Demikian pula di dalam kasus Ahok ini, karena tidak ada lagi yang dipergunakan untuk rujukan selain fatwa dan pendapat keagamaan MUI. Baik. Kira itu. Nanti saya ke Bang Tommy dulu. Kalau kita lihat begitu ya, pada persidangan-persidangan sebelumnya, ini seolah pihak kuasa hukum Ahok ini kerap mempertanyakan latar belakang dari para saksi pelapor. Apakah ini juga masih akan terus diusut pada persidangan besok dengan 5 saksi pelapor lainnya? Ya, itu diatur dalam KUHAP untuk mempertanyakan kredibilitas dari para saksi, gaya hidupnya, latar belakang hidupnya, kepentingannya, persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain dan sebagainya. Di semua persidangan pidana, bukan cuma penodaan agama, itu standar dipertanyakan. Nah, artinya kalau kita memberi informasi kepada hakim, ini saksinya nggak kredibel nih gitu. Jadi tetap saya kasih contoh lah begitu. Kita akan tanya nih saksi besok, dia hadir nggak di Kepulauan Seribu itu, di Pulau Pramuka. Itu salah satu contoh mempertanyakan kredibilitas dia. Mengapa nggak yang hadir di situ melaporkan baru 9 hari kemudian gitu? Itu sah-sah saja karena itu diatur dalam hukum acara pidana kita di KUHAP. Artinya ingin mengatakan dari 4 orang saksi yang dihadirkan pada Selasa pekan lalu, tidak ada yang kredibel? Nggak ada satupun yang menghadiri ketika Pak Ahok terdakwa ini pidato yang soal Al-Maidah itu. Pak Iksan, Anda punya pendapat soal kredibilitas para saksi yang dihadirkan di persidangan? Iya, saya kira apa yang disampaikan oleh sejawat saya, Bung Tommy, benar bahwa saksi itu juga harus yang kredibilitasnya baik ya, bukan hanya sekedar saksi. Dan saksi yang diajukan oleh saksi pelapor kemarin itu saksi bukan, jangan sampai terjebak kepada terminologi saksi itu ada saksi fakta, kan begitu, ada saksi ahli. Padahal dalam KUHAP itu jelas pasal 1 angka 28 dan 26 saksi itu cuma 2. 1 saksi, 2 saksi ahli. Yang namanya saksi itu bukan hanya datang mendengar dan menyaksikan. Zaman era teknologi sekarang yang diupload di berbagai macam media, dia melihat, berarti kan sama menyaksikan. Apakah di news di Pirsawan di rumah tidak menyaksikan dengan kejadian ini, kita bertemu ada peristiwa, sama dong menyaksikan. Kemudian dia mendengar itu dari mana? Pernyataan yang kita sampaikan dalam media yang dengar oleh publik itu sama. Jadi derajatnya. Kemudian dia mengetahui, ya tahu bahwa ada peristiwa itu. Jadi Anda ingin mengatakan bahwasanya saksi yang dihadirkan adalah saksi yang tinggi kredibilitasnya? Ya, saksi yang memang bisa dipertanggungjawabkan, tidak harus hadir dalam hadir itu hari fisiknya ada di sana, tetapi di zaman teknologi modern, kecanggihan teknologi IT ya sama. Contoh misalnya kejahatan ITE yang sekarang sedang digalak digencarkan. Apakah pelakunya, korbannya tahu bahwa dia difitnah? Kemudian apakah dia menyaksikan sendiri? Apakah dia tahu sendiri? Kan tidak. Dia mengetahui baru dari media dong, dari medsos dan sebagainya. Mereka diproses dan kejahatannya dituntut dan dibuktikan bahwa kalau terbukti dan dihukum. Artinya ini saksi tidak mesti apa yang disampaikan hadir sendiri, dan ini jangan sampai ada terjebak oleh terminologi yang namanya saksi harus dengar sendiri, melihat sendiri, menyaksikan sendiri. Ya kalau seperti itu gunanya teknologi apa dong? Secara teknologi memang itu benar. Ada beda dengan Bung Tommy. Benar teknologi, tetapi memang tetap ada yang bisa dipertanyakan. Contoh,
teknologi yang digunakan untuk merekam yang disampaikan terdakwa Pak Ahok itu lamanya itu 1 jam 34 menit. Tiba-tiba itu kemudian katakanlah dipotong. Memang faktanya dipotong menjadi 12 detik. 1 menit aja 60 detik. Ini 1 jam 34 menit. Tiba-tiba dia menjadi 12 detik. Pertanyaannya hukumnya begini. Itu gunanya ahli nantinya untuk menilai. Ada nggak makna yang menjadi terdistorsi? Karena dicabut itu 12 detik, dilupakan yang 1 jam cerita Ahok mengenai ikan kerapu, mengenai masa kecil dia di Belitung dan sebagainya. Baik. Terdistorsi nggak? Ini ahli akan menjelaskan. Baik, itu nanti akan dijelaskan oleh ahli yang akan dihadirkan begitu pada persidangan. Tapi mengingat kemarin pada saat persidangan juga sempat disinggung soal afiliasi politik begitu, dugaan adanya afiliasi politik. Apakah Anda memang melihat seperti itu dari para saksi pelapor yang dihadirkan? Bagi pelapor tentu begini ya, dalam hukum adalah titik beratnya pada kesaksiannya itu sendiri. Apakah benar kesaksiannya itu yang diuji oleh hakim? Karena kita bukan hakim. Hakim akan mempertimbangkan kesaksian itu apakah benar. Jadi bukan mau afiliasi kemana. Benar nggak Anda melihat tukang beca itu misalnya jatuh di jalan? Nah dia tahu benar, ya sudah. Saksian kan itu bahwa dia afiliasi kemana-kemana itu adalah tanggung jawab mereka. Dan ingat bahwa sampai sejauh ini termasuk Pak kerabat kita, Bung Tommy yang tercinta ini kan nggak pernah ada bantahan bahwa yang diupload oleh Pemprov ini beda dengan yang ada di Buniani, kan nggak ada. Ini semuanya sama. Dan Ahok sendiri, gubernur kita yang sekarang masa cuti, kan nggak pernah membantah bahwa itu bukan pernyataan saya, bahwa itu tidak saya lakukan, kan nggak pernah. Bahkan Ahok meminta maaf, ya. Nah ini perlu di state ini, Bung Tommy. Artinya benar adanya bahwa beliau itu melakukan itu. Nah inilah yang harus menjadi pertimbangan semua nih. Jangan sampai gaduh. Ini bagaimana hukumnya? Beliau sudah menyatakan mengiyakan, menginsafi, sehingga minta maaf. Ya tentu ya harus diakomodir juga dong. Jangan sampai, waduh ini gimana hukumnya, udah minta maaf. Ya memang minta maaf, kita maafkan. Tentu semua masyarakat harus paham. Tetapi bahwa ada hukum yang harus tegakkan, ya harus ditegakkan. Karena jangan sampai ada lagi juga pelaku-pelaku yang menistakan agama sedemikian rupa sehingga terjadi benturan-benturan seterusnya. Saya kira ini harus dicari ya, sehingga kestabilan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan bisa terjaga semuanya. Nah kemarin ini ada istilah teks dan juga konteks begitu. Teks yang diucapkan oleh Ahok seperti yang kita dengar begitu menyinggung perasaan dari umat muslim yang ada di Indonesia, tapi terkait dengan konteks Ahok sendiri mengatakan bahwa dia tidak ada maksud begitu untuk menyakiti umat Islam. Tanggapan Anda seperti apa? Ya kalau maksud itu kan nanti dibuktikan dengan beberapa hal. Pertama, kalau dari kesaksian yang disampaikan oleh beberapa saksi kemarin, Ahok itu kan maaf ya sudah melakukan hal itu beberapa kali, bahkan dibukukan. Berarti kan ada unsur kesengajaan. Kemudian yang namanya dokumen itu yang diupload di YouTube, yang kita ketahui semua, itu kan memang Pemprov melakukan upload, melakukan dokumentasi dan di-share ke YouTube, ke publik, agar semua kebijakan Pemprov diketahui oleh publik. Ini kan upaya, berarti kan maksud sengaja. Dan yang ketiga, Ahok kan mengucapkan, gitu, mengatakan dengan pernyataannya, ingat tuh, waktu di persidangan pertama kali, Bung Sultan, bahwa saya maksudkan untuk para politisi, ya toh, yang busuk, yang artinya sudah maksud, cuman dia mungkin tidak paham bahwa itu tuh melanggar, menista agama, kan begitu loh. Nah, di situ nanti debat-debatnya ya. Yang Mbak bilang tadi soal konteks dan teks itu betul, itu masalahnya. Ketika jaksa berusaha memindahkan teks kata-kata ke dalam konteks, akan terjadi kesulitan besar. Pertama, ini nggak ada saksi faktanya yang mengetahui kejadian itu, ya kan? Nah, kemudian bagaimana caranya para ahli untuk mengetahui, meneropong isi hati Ahok bahwa ini ada maksud menghina nih? Karena nggak ada saksi faktanya. Itu yang disebut dengan oleh jurisprudensi kita, animus injuriandi itu harus ada maksud menghina. Maksud menghina itu harus ada saksi fakta yang menjelaskan itu. Nggak ada tiba-tiba ujuk-ujuk ahli mengatakan, wah kamu maksud menghina nih.
Ahli itu hanya menguatkan apa yang dikatakan saksi fakta. Nah, soal Ahok minta maaf, itu bukan dalam konteks dia mengakui melakukan penodaan agama. Dalam konteks? Dalam konteks sudah terjadi kegaduhan ini. Bukan berarti dia mengatakan dia bersalah, enggak. Kalau enggak, untuk apa dia ngomong segala macam lagi yang lain kalau dia sudah menyerah bersalah gitu? Enggak. Dia menyampaikan permintaan maafnya bahwa sudah terjadi kegaduhan. Itu saja sebagai warga negara yang lain. Persepsi dari bukan jangan ditarik dia menjadi bersalah. Tapi jangan-jangan begini, kalau pernyataannya Bung Tommy nanti seperti itu, jangan-jangan itu menarik lidahnya Pak Ahok yang udah minta maaf. Yang tadinya mau dipertimbangkan baik, malah jadi... Tidak. Karena saya kira saya tulus dengar saja kalau itu minta maaf itu artinya ada penyesalan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan seperti itu. Bahwa khilaf dia minta maaf dan sebagai pejabat, saya kira itu bagus. Saya harus sampaikan bahwa jangan sampai diralat bahwa beliau kemudian tidak minta maaf. Bukan diralat. Dia tidak meralat. Kalau meralat kan dulu ngomong A, sekarang ngomong B. Dia katakan minta maaf karena sudah membuat kegaduhan, bukan melakukan penodaan agama. Makanya sampai sekarang dia bilang, yang mana saya melakukan penodaan agamanya. Nah, jadi artinya begini, biarkanlah dia Pak Ahok terdakwa ini membela diri seluas-luasnya, karena itu hak hukum yang diberikan KUHP kepadanya. Jangan juga kita kemudian mengasumsikan bahwa Ahok ini udah mengaku salah, karena dalam hukum pidana ada yang namanya non-self-incrimination. Omongan seseorang tidak boleh digunakan merugikan dia. Baik. Ada prinsip hukum seperti itu. Jangan kemudian, oh Ahok udah minta maaf nih, dia salah. Itu naif namanya. Enggak. Kalau itu terjadi, Ahok nggak perlu pakai pembela sampai sekian puluh, cukup dia duduk manis. Ya Pak Hakim, saya salah, maafkanlah saya. Begitu, ini kan enggak. Selalu, contohnya apa? Ya eksepsi dia itu. Baik. Gitu kira-kira. Jadi bukan dalam konteks dia minta maaf dengan aku salah. Gitu ya. Ada non-self-incrimination, itu penting kita ketahui. Omongan dia tidak boleh digunakan untuk merugikan dia sendiri. Baik Pak Ihsan, seperti yang kita lihat begitu pada saat persidangan berlangsung, sejumlah saksi pelapor ini mengatakan meminta begitu kepada hakim untuk menahan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan alasan Ahok telah mengulangi perbuatannya menistakan agama. Tanggapan Anda? Saya kira hal yang wajar ya kalau permintaan itu disampaikan oleh pelapor ya. Dan masyarakat juga pada kebanyakannya pada umumnya ya, karena ya kalau perkataan kan sulit dicegah, apalagi udah jadi habit, jadi kebiasaan. Saya kira ini beberapa waktu ini menunjukkan dari proses kejadian 9 September itu sampai ke sini kan beberapa kali Ahok juga melakukan itu. Nah, saya kira hal yang wajar kalau dimintakan. Karena apa? Terdahulu kasus-kasus penistaan agama juga ditahan. Ya, sebut saja, saya sampaikan berulang-ulang, ada kasus yang pertama kali adalah Arswendo, kasus Tajul Muluk, kasus Lia Eden, kasus Musadek, kasus yang terakhir adalah Gavatar. Itu semua ditahan. Dan Anda melihat tidak ada perbedaan antara kasus-kasus tersebut? Tidak ada. Yang namanya penistaan agama, dan MUI sudah menyatakan bahwa Ahok telah menistakan agama dan menistakan ulama. Sehingga, dan itu yang dijadikan rujukan oleh semua, baik dari tingkat penyidikan, kejaksaan, sampai penuntutan di pengadilan. Oleh hakim diputus dengan rujukan MUI. Saya kira, ya, saya sih berharap ya agar ini menjadi pembelajaran buat semua elemen bangsa kita semua, dan menjaga keutuhan dan menjaga stabilitas. Ya kalau yang bersalah ya dihukum, hukumnya yang adil, yang tegak, kan begitu, supaya jadi pembelajaran yang lain. Jadi dari segi lain, ini kan dari satu segi sah-sah saja pendapat rekan saya ini. Dari segi lain ada pandangan lain juga. Ya. Baru kali ini ada kasus semua saksi seragam meminta supaya hakim menahan. Jadi sah-sah saja kalau dari sisi lain juga orang berpikir gini, itu buktinya kasus ini politik. Kalau ditahan, Ahok nggak bisa ikut pilkada lagi. Maka melengganglah nomor 1 dan nomor 3 ini. Ini real politik, kenyataan yang harus kita hadapi. Nah, ini yang menarik. Itu. Yang menarik. Karena ini menjadi kasus politik. Ini yang kedua, kalau bukan Ahok yang ngomong itu, ini nggak bakal jadi kasus besar begini. Tapi karena ada somebody namanya Ahok yang akan maju pilkada, upaya pengganjalan dilakukan oleh kompetitor, biasalah. Karena sekali lagi, itu menjadi relevan dengan saksi ketika dia sampaikan afiliasi politiknya. Oh, dia dengan lugu bilang, saya ke si Anu. Oh, bener. Ini ada motivasi yang nggak bener nih. Motivasi non-hukum pidana. Baik, apa ada yang kepentingan menarik Pak Ihsan? Ya, kalau buat saya menarik ya, karena ini saya juga prihatin sekaligus ya.
Pak Ahok sudah berusaha membela diri dan sebagainya. Tapi jangan lupa, Bung, Ya. sebagai lawyer, bahwa begitu beliau kembali berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, itu kan beliau harus diberhentikan. Setelah berhenti, katakanlah beliau terus ikut election ya, menang, ya kita juga nggak tahu ya, orang. Dan menang, ketika menang jatuh vonis, ketika pun dilantik kan beliau harus berhenti. Kalau menang kan tidak jatuh vonis, Pak. Dan ini yang menjadi problem. Jadi yang ingin Anda maksud adalah ketika Pak Ahok menang, kalau misalnya nanti memenangkan Pilkada DKI Jakarta, lalu sidang ini berakhir dengan vonis, ya harus berhenti beliau juga. Karena meskipun itu belum ada belum inkrah. Belum. Sebelumnya semua yang belum inkrah juga diberhentikan. Ingat, ini kan pengandaian. kasus bupati di mana-mana ya kan? Yang di Lampung, kemudian yang barusan saja ya, beberapa bupati di mana? Yang tertangkap itu bukan itu yang barusan di Klaten itu diberhentikan. Nah, jadi saya kira ini juga harus menjadi perhatian bersama. Tegaknya hukum itu bukan hanya karena afiliasi politik dan sebagainya, tapi benar-benar harus pada koridor hukum. Tapi bagaimana MUI bisa menjamin atau menjawab tudingan bahwa kasus ini adalah bukan kasus politik, bukan kasus SARA, tapi inilah murni kasus hukum? Bagaimana cara MUI menjaga agar kasus ini berada pada relnya, Pak? Oh iya, memang dari awal kan sudah jelas bahwa sejak kami memutuskan pendapat keagamaan MUI 11 September 2016, itu di dalam satu butirnya disebutkan selanjutnya ini menjadi kewenangan hukum untuk menyerahkan urusan ini kepada yang berwajib. Jadi di situ koridornya, nggak ada kita afiliasi kemana-mana. Dan kalau kita tahu semua bahwa satu-satunya hari ini yang tidak pernah dikangkangi oleh kekuatan manapun hanya MUI. Kami berjibaku di situ. Jangan ada kekuatan apapun, apalagi berafiliasi. Tidak akan. Kita tunggu persidangan besok akan seperti apa. Ada 5 orang saksi lagi akan didengarkan keterangannya di pengadilan. Ya, sama soal kredibilitas juga besok ini. Baik, kita akan lihat persidangan besok. Pak Iksan, terima kasih. Bang Tony, terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa selanjutnya di iNews Petang, Pangdam 3.